Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini saya sedikit menjelaskan tentang masalah kesehatan. Sedikit ada pantun, masalah rokok. Pagi-pagi ayam berkokok. Saat ayah sedang menonton berita, jangan coba-coba menghisap rokok demi menjaga paru-paru kita. PHBS. PHBS merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri, pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong dirinya sendiri minimal, serta memiliki peran aktif di dalam masyarakat. Tatanan PHBS terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, komponen PHBS rumah tangga. Yang kedua, PHBS di sekolah. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja. Yang keempat, di masyarakat. Yang pertama, PHBS di rumah tangga bertujuan memperdayakan anggota keluarga serta untuk mengetahui, tahu dan mau dan mampu menjalankan perilaku kehidupan bersih dan sehat. Coba bayangkan jika keluarga tidak mengalami kesehatan, dia tidak akan bisa produktif. Contoh misalnya, ketika ingin beraktivitas sehari-hari, keadaannya sakit, otomatis dia tidak akan bisa produktif, tidak akan bisa menghasilkan uang. Nah, yang selanjutnya PHBS di tempat sekolah, yaitu manfaatnya memberdayakan siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Coba bayangkan, jika siswanya sakit atau gurunya sakit, otomatis belajar mengajar akan terhambat. Dia akan ketinggalan pelajaran. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja ini manfaatnya juga besar. Untuk meningkatkan produktivitas kita di dalam perusahaan atau di dalam kantor, kalau bisa sakit, dia tidak akan mendapatkan kinerja yang maksimal, sehingga keadaannya tidak akan mendapatkan kelebihan, bahkan mendapatkan kekurangan. Yang selanjutnya PHBS di masyarakat. Di masyarakat sendiri PHBS ini mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyakit-penyakit yang ada. Pantun yang akan saya berikan yaitu tentang kesehatan lingkungan. Dapat piala dari perunggu, hasil menang juara 1. Kesehatan kamu bisa saja terganggu apabila tinggal di lingkungan berbau. PHBS ini ada 10 indikator di rumah tangga. Yang pertama, menjalani persalinan oleh tenaga kesehatan. Kenapa penting? Karena bila dilakukan di tenaga kesehatan, sebagian besar komplikasi, masalah kesehatan, atau masalah yang lainnya bisa ditangani dengan segera. Misalnya persalinan di tempat klinik atau puskesmas, di bidan atau di dokter. Karena kenapa? Ada tren masalah kesehatan ibu dan bayi, kematian ibu yang sangat tinggi di Indonesia saat ini, menunjukkan sekitar 4.197 pada tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 6.856. Sangat tinggi sekali trennya. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu sangat penting karena diberikan nutrisi untuk bayi, semuanya ada di situ. Kalau misalnya dibelikan ASI formula, itu akan efeknya bisa menimbulkan sesuatu yang tidak cocok untuk badan bayi, misalnya diare, yang mengakibatkan dia suatu penyakit, sehingga supor atau susu formula itu tidak bagus. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Menimbang bayi dan balita setiap bulan itu penting untuk memantau pertumbuhan tumbuh kembang anak, memastikan status giginya baik atau buruk,
dan bisa memantau anak itu termasuk anak stunting apa tidak. Karena tren stunting di Indonesia masih sangat tinggi walaupun pemerintah sudah mengeluarkan beberapa program andalannya. Pada tahun 2021 saja masih ada sekitar 24,4%. Pada tahun 2022 masih menunjukkan 21,6%. Sehingga emang masih sangat tinggi di negara kita. Yang menurut WHO, negara bila mengalami persentasi di atas 20% itu sangat mengganggu sekali, dengan artinya bayi dan balita mengalami stunting yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun amat penting karena untuk membersihkan tangan-tangan dari kuman-kuman yang ada di tangan ini. Contohnya kita kalau misalnya kita makan ke tempat satu ke tempat yang lain, itu akan menularkan ke yang lainnya. Yang kelima, menggunakan air bersih. Air bersih juga manfaatnya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencuci, untuk mandi, bahkan untuk minum. Kalau misalnya air yang tidak digunakan tidak bersih, akan mengganggu kesehatan kita. Yang keenam, menggunakan jamban. Jamban juga teramat-amat penting karena untuk menaruh si feses di satu tempat agar tidak menyebar. Coba bayangkan, bila kita membuang air besar kali dan airnya mengalir, itu akan menularkan ke semua lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, memberantas sarang nyamuk. Kita tahu, bila mana nyamuk tidak diberantas, terutama masalah nyamuk demam berdarah, itu akan menimbulkan suatu kematian. Saat di musim hujan contohnya, nyamuk akan senang dan berkembang biak, terutama di tempat-tempat yang bersih. Nyamuk itu suka yang bersih. Yang kedelapan, mengkonsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah sangat banyak vitamin, mineral, dan seratnya. Jika kita tidak bisa buang air besar keras, maka perbanyaklah makan buah dan sayur. Tujuannya untuk melembekkan si tersebut. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki minimal 30 menit sehari. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah terlalu berlebihan. Cukup 30 menit saja. Yang ke-10, tidak merokok. Karena rokok merupakan sumber penyakit yang ada di dalam rokok tersebut, sehingga mengakibatkan penyakit paru-paru, penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, penyakit karena stroke, bisa penyakit karena kanker, itu bisa semua terjadi. Nah, oleh karena itu sangat teramat pentinglah 10 indikator PHBS di rumah tangga bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita sadar diri akan diri sendiri, pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat, minimal untuk diri sendiri. Demikianlah tatanan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ada pantun ya. Ke sungai melihat berang-berang. Mereka berenang ke sana kemari. Ayo konsumsi gizi seimbang supaya obesitas dapat dihindari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.